dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa dan mendengar radio kita TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini pemirsa, tentunya kita senantiasa bersyukur ya atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, yang mana kita masih diberikan nikmat kesehatan dan juga kesempatan, dan alhamdulillah pemirsa kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menghadirkan program-program yang insyaallah bermanfaat untuk Anda pemirsa dan pendengar radio kita TV dimanapun Anda berada. Baik, pemirsa dan mendengar radio kita TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan sore hari ini tentunya kita seperti biasa pemirsa menghadirkan program berikut ini, yakni pembelajaran bahasa Arab, yang mana alhamdulillah kita sudah masuki di jilid 2 pemirsa di Ad-Darsus Sadis atau pelajaran yang ke-6, dan kita sudah memasuki di latihan yang keempat insyaallah. Baik, pemirsa dan pendengar radio TV dimanapun Anda berada, dan alhamdulillah juga Ustadz sudah berada bersama kami di studio. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah La'allakum bikhair. bikhair. Baik pemirsa dan pendengar radio kita TV dimanapun Anda berada, insyaallah kita akan hadirkan secara live pemirsa kesempatan sore hari ini bagi Anda yang bisa mendengarkan di radio kita ya 94,3 FM radio kita TV. Anda juga bisa mendengar atau menyaksikan kami di sosial media kita pemirsa, baik itu di Facebook, Instagram maupun di YouTube kami, yang mana kita hadirkan secara live ya pemirsa kesempatan sore hari ini. Baik, Mister mendengar radio kita TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan langsung saja mulai pemirsa di pembahasan pembelajaran bahasa Arab kesempatan sore hari ini. Kepada Ustaz dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-atqiya'i syarafa wa ala man ittaba'al huda ila yaumil wafa, amma ba'du. Para pendengar radio kita FM dan juga para pemirsa radio kita TV dimanapun Anda berada, beserta dengan teman-teman mustami'in yang ada di studio, semoga kita semua dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dan kita bisa melanjutkan pembelajaran kita, pelajaran bahasa Arab jilid yang kedua yang kita ambil dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairin natiqina biha. Dan sebagaimana yang tadi sudah disebutkan oleh penyiar bahwasanya nahnul an mazilna fid darsis sadis. Kita masih ada di pelajaran yang ke-6. Wa akhadna tamrin ats-tsalits ay sanati ila tamrinir rabi'. Kita sudah menyelesaikan latihan yang ketiga, berarti kita akan masuk kepada latihan yang keempat. Dan di latihan yang keempat nanti kita akan difokuskan pembahasannya tentang bagaimana fi'il madhi itu akan bisa dibaca menyesuaikan dengan domir-domir yang ada atau menyesuaikan dengan kata ganti yang dipergunakan. Oleh karenanya, sebelum kita masuk kepada latihan yang keempat, saya ingin mengajak kepada teman-teman sekalian untuk mengingat kembali tasrifan yang dulu pernah kita hafal terkait dengan pelafalan dari fi'il madhi ya, ataupun perubahan dari fi'il madhi yang menyesuaikan dengan kata ganti yang dipergunakan. Kita ingat bahwasanya kata ganti atau isim dhamir yang digunakan ya, kalau kita jumlah secara total ada 14 ya. Kita mengingat huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, dan ana nahnu. Itu dasar sekali ya, pembahasan tentang domir yang dulu pernah kita ambil di jilid yang pertama. Lalu kemudian ya, domir-domir ini ketika masuk kepada sebuah kata kerja, ketika masuk kepada fi'il madhi, misalnya fi'il madhi dhahaba, maka pelafalan pengucapan dhahaba ini akan menyesuaikan dengan isim domirnya.
dengan kata gantinya. Misalnya yang pergi huwa, ya sudah berarti huwa dhahaba. Tapi kalau huma, hum, hiya, huma, dan hunna nanti akan berbeda cara bacanya, ya. Sehingga kita lihat di sini, ya, huwa, huma, hum. Kita lihat dhahaba, dhahaba, dhahabu. Dan supaya memudahkan kita hafalkan tiga-tiga saja, ya. Supaya memudahkan kita hafalkan secara tiga-tiga saja menyesuaikan dengan huwa, huma, hum. Karena huwa, huma, hum itu kan berarti goib, orang yang sedang kita bicarakan. Dia berdua, mereka laki-laki. Stop dulu. Lalu kemudian masuk kepada yang berikutnya. Hiya, huma, hunna. Ini juga masih ghaibah, ya. Orang-orang yang dibicarakan, perempuan yang dibicarakan. Hiya, dia perempuan satu. Huma, dia perempuan dua. Hunna, mereka perempuan. Lalu kemudian lanjut lagi tiga berikutnya, anta, antuma, antum. Mukhatab, orang yang lagi kita ajak bicara, ya. Kamu berdua, kalian. Lanjut lagi ketiga berikutnya, anti, antuma, antunna. Mukhatabah, perempuan yang diajak bicara. Anti, kamu perempuan. Antuma, berdua. Antunna, kalian, banyakan. Baru setelah itu tinggal tersisa dua, yaitu mutakalim, orang yang berbicara. Ana, nahnu, ya, saya, kami. Nah ini, ya, ketika kita menghafalkan isim-isim dhamir dari huwa, huma, hum sampai ana, nahnu. Begitu pula ketika kita menghafalkan tasrifan atau perubahan fi'il madhi, kita hafalkan tiga-tiga saja dulu. Kita lihat dhahaba, dhahaba, dhahabu, ya tak? Huwa, huma, hum. Dhahaba, dhahaba, dhahabu. Kemudian kalau hiya, huma, hunnanya dhahabat, dhahabata, dhahabna. Tiga. Lanjut tiga lagi. Anta, antuma, antum. Kalau anta, antuma, antum mah gampang. Ta, tuma, tumnya tinggal digeser saja. Anta, antuma, antum. Maka kita baca dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum. Tiga. Ya toh? Begitu pula dengan anti, antuma, antuna, ya. Tati, tunnanya kita geser saja kepada fiil. Dhahabti, dhahabtuma, dhahabtunna. Lalu tersisa ana, nahnu, ya. Tersisa saya dan kami. Dhahabtu, dhahabna. Nah ini adalah tasrifan, ya. Tasrif itu perubahan cara baca fi'il madhi menyesuaikan dengan apanya teman-teman? Domirnya, menyesuaikan dengan kata gantinya. Kira-kira bisa diikuti yang ini teman-teman? Insya Allah, ya, ini insya Allah bisa diikuti. Dan begitu pula mustami'in yang ada di rumah, ya, yang mendengar di radio ataupun yang menyaksikan, menyimak di radio kita TV, semoga bisa mengikuti dan menghafalkan tasrifan dari fi'il madhi yang menyesuaikan dengan isim domirnya atau menyesuaikan dengan kata gantinya. Kenapa ini perlu kita bahas? Kenapa ini perlu dimunculkan sebelum kita masuk kepada latihan yang keempat? Karena di latihan yang keempat, kita akan mengambil pembahasan tentang perbedaan antara fi'il dengan domir anta, ya, perbedaannya dengan fi'il yang dengan domir anti. Oleh karenanya kita perlu gambaran secara menyeluruh terlebih dahulu, ya. Baru setelah itu kita mengambil bahasa secara spesifik antara perbedaan antara anta dan anti, ya. Kalau anta maka dhahabta. Kalau anti berarti kita ganti menjadi dhahabti. Oleh karenanya perhatikan, kita lihat di sini, silakan bisa disimak at-tamrinur rabi', latihan yang keempat, ya. Al-amru huna, instruksinya di sini adalah annithil fa'il fi kulli pelakunya, berarti, ya. Kita diminta untuk memuannaskan pelakunya, annits al-fa'il fi kulli minal jumalil atiyati, dari masing-masing kalimat berikut ini. Kemudian wadbit ad-dhamir bisyakli,
lalu kemudian ya kasih dhamir dengan harokat. Contoh kita lihat di sini nomor yang pertama. Kita perhatikan nomor yang pertama, siapa yang sedang kita ajak bicara? Hamid. Hamid muzakkar atau muannats? Muzakkar. Oh, berarti kalau kita bicara dengan Hamid, ingat, kita sedang bicara dengan Hamid, berarti posisi Hamid adalah orang yang sedang kita ajak bicara. Karena Hamid ini muzakkar dan satu orang, maka kata ganti yang kita pergunakan adalah anta. Sehingga kita lihat di sini cara bacanya nomor yang pertama, asyaribta syaya ya Hamidu. Asyaribta. Untuk para pemirsa Radio Kita TV bisa disimak ya di layar. Nomor yang pertama itu jelas harokatnya asyaribta syaya ya Hamidu. Sementara yang diinstruksikan di sini adalah anis, dimuannaskan. Oh, berarti diganti, dimuannaskan. Yang tadinya asyaribta berarti anta, nah, sekarang dimuannaskan. Menjadi apa? Berarti menjadi bukan anta dong, ya. Muannasnya dari anta apa? Anti. Oleh karenanya ya kata kerja yang kita pakai nantinya bukan asyaribta lagi, tapi apa? Asyaribti. Perhatikan ya, terlihat ya di layar, asyaribti syaya. Apakah kamu sudah meminum teh? Karena asyaribti, karena anti, berarti yang diajak bicara adalah muannats, ya toh? Maka bukan Hamid lagi, kita ganti di sini. Asyaribti syaya ya Su'adu. Apakah kamu telah meminum teh wahai Su'ad? Bisa diikuti kira-kira maksudnya? Iya, jadi kita lihat di sini bagaimana kita diminta untuk mengganti fa'il anta menjadi anti karena menyesuaikan ya dari yang sebelumnya mudzakkar berubah menjadi muannats. Baik. Kalau memang bisa diikuti, berarti sekarang gilirannya antum, gilirannya teman-teman, ya, gilirannya mustami'in untuk bisa menjawab ya sisa 5 pertanyaan yang berikutnya. Karena kita punya 6 pertanyaan. Tafadhol, man ya'ti bil ijabah. Ar-raqmu tsani. Akatabda darsa ya Ali. Dirubah menjadi muannats Ustaz. Ayo. Nah. Akatab darsa ya. Penggantinya Ali siapa Ustaz? Iya, siapa? Cari nama ya, perempuan. Aisyah. Akatab darsa ya Aisyah, ya kan? Nah, boleh diterjemahkan? Sudahkah engkau menulis pelajaran wahai Aisyah? Iya. Apakah engkau sudah menulis pelajaran? Atau sudahkah engkau menulis pelajaran? Wahai Aisyah, akatabti darsa ya Aisyah? Naam. Ar-raqmu tsalits. Ghasalta wajhaka ya akhi. Ghasalti wajhaki ya ukhti. Mumtaz, Masya Allah ya. Ini berarti yang mengalami perubahan ada 3 nih di nomor 3 ini ya. Ghasalta berubah menjadi ghasalti, wajhaka berubah menjadi wajhaki, dan akhi berubah menjadi ukhti. Tentu saja karena menyesuaikan. Ketika ada satu perubahan dan yang lainnya dirasa perlu untuk dirubah, ya tinggal kita rubah saja ya. Baik, alladzi ba'dahu, atau diterjemahkan dulu silakan. Apakah kamu sudah mencuci wajahmu wahai saudaraku? Iya. Ini pagi-pagi ya, mukanya masih ngantuk ya. Aghasalta wajhaka ya akhi. Udah cuci muka belum gitu kan? Taib. Ar-raqmu rabi'. Naam. Ayya suratin hafidta ya bunayya. Ayya suratin hafidti ya binti. Maryam. Oh ya binti. Bunaya kan buat anak laki-laki.
Jadi kalau perempuannya ya binti. Boleh diulangi silakan. Ayyu surat Ayya ayya suratin hafidti ya binti. ayya suratin hafizti ya binti. Ya, Masya Allah, mumtaz. Alladzi ba'da diterjemahkan dulu silakan. Terjemahkan. Surat apakah? Surat apakah yang sudah dihafal wahai anakku? Iya. Wahai Surat anakku. apakah yang sudah kamu hafal ya maksudnya? Surat apa yang sudah kamu hafalkan wahai anakku? Al-Khamis, na'am. Afahimta darsal jadida ya Hashim? Afahimtid darsal jadida ya Maryam? Mumtaz. Afahimtid darsal jadida ya Maryam? Silakan diterjemahkan. Apakah engkau sudah faham pelajaran yang baru wahai Maryam? Tafadhal alladzi ba'dahu. Aina dhahabta ba'da darsi ya akhi? Aina dhahabti ba'da darsi ya ukhti? Masya Allah. Antum dapatnya akhi dan ukhti aja ya. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, insyaallah mudah. Aina dhahabti ba'da darsi ya ukhti. Ini latihan yang atau nomor yang terakhir dari latihan yang keempat. Sebelum kita masuk ke latihan yang kelima, kira-kira latihan yang keempat bisa kita pahami kira-kira? Bisa, insyaallah ya. Latihan yang keempat insyaallah bisa kita pahami, dan kita akan masuk kepada latihan yang kelima. Sebelum kita masuk ke latihan yang kelima teman-teman ya, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat kembali di papan tulis ya, tasrifan dari apa yang sudah kita hafal ya. Dhahaba, dhahaba, dhahabu. Sengaja tidak saya berikan harokat ya, supaya nanti teman-teman mustami'in dan juga para pemirsa di rumah ya bisa melihat ada kesamaan dalam hal tulisan pada fiil-fiil madhi yang tadi kita baca ya. Kita perhatikan, dhahaba, dhahaba, dhahabu, dhahabat, dhahabata, dhahabna, dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtunna, dhahabtu, dhahabna. Kita tandai dengan warna biru biar terlihat. Ini dhahabat. Kemudian ada lagi dhahabta. Maksudnya secara penulisan hurufnya sama. Kemudian ada lagi dhahabti, dan ada lagi dhahabtu. Perhatikan. Ini kalau secara penulisan huruf-hurufnya sama ya, huruf-hurufnya sama. Ini dzal, ha, ba, dan ta. Dan yang kita kotakin juga sama ya, artinya secara huruf-hurufnya sama. Dzal, ha, ba, dan ta. Hanya saja nanti secara bacaan akan berbeda ya. Secara bacaan akan berbeda. Kenapa? Menyesuaikan dengan isim dhamir yang ada, menyesuaikan dengan isim dhamir yang dipergunakan. Contoh misalnya, ketika isim dhamir yang digunakan adalah hiya atau dia perempuan, maka kita baca menjadi dhahabat. Dhahabat. Kalau kata ganti yang kita pakai adalah anta, perhatikan, maka kita baca dengan bacaan dhahabta ya. Kalau kata ganti yang kita pakai adalah anti, maka kita akan baca dengan bacaan dhahabti. Kalau kata gantinya ana atau saya, maka kita baca dengan bacaan dhahabtu. Sehingga ketika kita mendapati ada tulisan dalam bahasa Arab dengan tulisan seperti ini, dzal, ha, ba, ta. Misalnya, kelihatan nggak di kamera? Kelihatan ya. Misalnya ada tulisan dzal, ha, ba, ta,
maka nanti cara bacanya akan menyesuaikan. Dengan apa? Dengan konteks kalimatnya. Menyesuaikan dengan isim domirnya. Kita lihat ini domirnya kembalinya kemana. Apakah kembalinya ke anta, kembalinya ke anti, ke ana, atau ke hiya. Kembalinya kemana? Sehingga nanti kita bisa menentukan, oh ini dibacanya dhahabat, oh ini dibacanya dhahabtu, oh ini dibacanya dhahabta, ataupun dibaca dengan bacaan dhahabti. Menyesuaikan dengan isim domir yang ada. Baik, para hadirin ya, para pendengar dan para pemirsa radio kita FM, radio kita TV, dan juga teman-teman mustami'in yang ada di studio, kita masuk ke nomor atau ke latihan yang kelima ya. Silakan kita lihat di sini latihan yang kelima. Instruksinya adalah idbit ad-dhamir bisyakli fi kullin minal af'alil waridati fil jumalil atiyah. Idbit, ya, artinya idbidut dhamir bisyakl, kasih harokat pada dhamir dari fiil-fiil yang ada pada kalimat-kalimat berikut ini. Kita perhatikan di sini nanti ada 4 nomor, di mana pada masing-masing nomor itu ada isim dhamir, yang mana nanti isim dhamir ini akan masuk kepada fi'il madhi, sehingga nanti fi'il madhinya akan dibaca dengan cara bacaan yang berbeda-beda. Saya bacakan nomor yang pertama, perhatikan. Ana dhahabtu ilal matar. Ana dhahabtu ilal matar. Apa ini artinya? Saya pergi ke Bandara. Bandara. Matar artinya adalah bandara atau makan lit-ta'irah ya, tempatnya pesawat ya kan. Tempatnya burung ya, burung besi tapi ya. Pesawat kan burung besi ya, motor. Memang karena diambil dari kata toro yatiru yang artinya terbang ya. Jadi ta'irah itu pesawat terbang. Tempatnya pesawat terbang itu disebut dengan motor, tempat untuk terbang ya. Maksudnya bandara. Ana, perhatikan. Ana di sini berarti mutakallim, orang yang berbicara. Maka kata kerja yang kita pakai ana dhahabtu, bukan dhahabta, bukan dhahabti, bukan dhahabat. Dhahabti, dhahabta, oh itu anti anta ya. Sementara dhahabtu, nah, itu menunjukkan kepada dhamir ana. Ana dhahabtu ilal matar. Saya telah pergi atau telah berangkat ke bandara. Kenapa kita bisa membaca dengan bacaan dhahabtu? Yang karena ada ana di situnya, begitu. Baik. Al-an na'ti ila ar-raqmi tsani. Kita masuk kepada nomor yang kedua. Silakan dibaca. Man yaqra? Ar-raqmu tsani, nomor yang kedua. Adzahabta ilal mal'abi ya Yusuf. Kenapa antum baca dhahabta? Karena Yusuf Karena Yusuf sedang kita ajak bicara. Berarti nanti kata ganti yang kita pakai adalah dhamir anta ya. Adzahabta ilal mal'abi ya Yusufu. Silakan diterjemahkan. Apakah kamu telah pergi ke Mal'ab, mal'ab tu lapangan ya, lapangan ya? tempat bermain. main. Ya. Apakah kamu telah pergi ke lapangan wahai Yusuf? Baik. Alladzi ba'dahu ar-raqmu tsalits. Ukhti dhahabat ilal mustashfa. Kenapa enggak pakai dhahabti? Kan ukhti muannats. Karena ini domainnya hiya, Ustaz. Karena ukhti tidak sedang kita ajak bicara, ya kan? Iya. Tapi ukhti sedang kita bicarakan, berarti kata gantinya domirnya adalah domir Hiya. hiya. Mumtaz ya. Ukhti dhahabat ilal Mustashfa. mustashfa ya. Boleh diterjemahkan silakan. Saudariku
telah pergi ke rumah sakit. Mumtaz. Alladhi ba'dahu ar-ra'u ar-rabi'. Adzahabti ilal maktabati ya Fatimatu? Kok antum bacanya dhahabti? Karena Fatimah diajak bicara, Ustaz. Iya, Masya Allah ya. Jadi ketika ditanya kok bukan berarti jawaban antum salah ya, tapi ketika antum bisa menjelaskan, Masya Allah, ini luar biasa. Adzahabti ilal maktabati ya Fatimah. Karena Fatimah ini sedang kita ajak bicara, maka kata ganti yang kita pakai adalah domir anti. Oh, berarti dhahabti. Boleh diterjemahkan, silakan. Apakah kamu telah pergi ke perpustakaan, wahai Fatimah? Iya. Nah, jadi kita lihat di sini bagaimana latihan yang kelima ini ya, kita sedang melihat kesamaan huruf pada fi'il madhi dengan perbedaan cara baca. Ada yang zahabat, ada yang zahabti, ada yang zahabta, ada yang zahabtu ya. Jadi kita lihat di sini apa-apa yang menjadikan pembeda pada fi'il madhi, yaitu berupa perbedaan dari isim dhamir atau kata ganti yang masuk kepada fi'il tersebut. Penjelasannya ada di nomor yang ke-6 ya, atau di latihan yang ke-6. Kita lihat ya, di latihan yang ke-6 di sini ya, instruksinya adalah ta'ammal ma yali. Perhatikan berikut ini. Kita diminta untuk memperhatikan ya, kata kerja atau fi'il madhi dengan susunan huruf zal, ha, ba, dan ta. Yang mana nanti ada 4 opsi atau ada 4 kemungkinan cara baca. Yang pertama zahabat, perhatikan di situ panah yang paling pertama ya, zahabat. Lalu kemudian ada zahabta, lalu kemudian ada zahabti, lalu kemudian ada zahabtu ya. Dan penjelasannya tadi ya sebagaimana yang sudah dituliskan di papan tulis, yaitu menyesuaikan dengan kata ganti yang ada, dan ya konteks kalimatnya harus betul-betul kita ketahui. Ini sedang diajak bicarakah? Ini sedang dibicarakankah? Ini sedang berbicarakah? Sehingga kita bisa menentukan kapan dibaca tu, kapan dibaca ta, kapan dibaca ti, atau kapan dibaca ats, begitu ya, tak tanis sakinah. Nah, ini adalah latihan yang ke-6. Bagaimana teman-teman? Kira-kira pelajaran kita sampai pelajaran 6 ini bisa diikuti kah? Insya Allah. Insya Allah bisa diikuti ya. Masih muda ya, masih ya, kalau kita yang ngikutin ya, dalam artian mau diulang, dibaca lagi, insya Allah pelajarannya akan bisa kita pahami. Taib. Al-an na'ti ila at-tamrin as-sabi'. Kita akan masuk kepada latihan yang ke-7. Perhatikan instruksinya di sini para mustami'in dan juga para pendengar radio kita FM serta para pemirsa radio kita TV dimanapun Anda berada. Instruksinya di sini adalah ta'ammalil mithalainil atiyain. Ta'ammal, perhatikan 2 contoh berikut ini. Kita diberikan 2 contoh. Contoh-contoh yang ada di sini adalah contoh-contoh kata tanya. Hanya saja yang menjadi pembeda adalah contoh yang pertama adalah kata tanya dalam konteks yang positif, musbat. Sementara contoh yang kedua adalah kata tanya atau kalimat pertanyaan dengan konteks negatif atau manfi. Sehingga ketika kita mengetahui konteks pertanyaannya positif atau negatif, maka cara menjawabnya pun nanti akan berbeda. Kita lihat untuk nomor yang pertama. Afahim tadar saya Ali. Apakah kamu sudah memahami pelajaran,
wahai Ali? Yang sedang ditanyakan adalah Ali sudah faham atau belum, ya kan? Maka kalau Ali sudah memahami pelajaran, kita berikan jawaban dengan jawaban na'am. Na'am, ya. Ali kan menjawab nih. Kata Ali, na'am, fahimtuhu. Iya, saya sudah memahaminya. Tetapi kalau ternyata Ali tidak faham, maka dia jawab dengan bacaan la ma fahimtuhu. Tidak. Ma fahimtuhu, saya tidak memahaminya atau saya belum memahaminya. Kenapa? Kita jawab dengan jawaban na'am dan la, karena ini adalah pelajaran mendasar dari pertanyaan yang menggunakan a. Dulu di Durusul Lughah jilid yang pertama, masih di pelajaran pertama, ketika kita ketemu dengan pertanyaan a, jawabannya na'am atau la, ya kan? Karena memang hukum asalnya seperti itu ketika konteks pertanyaannya positif. Sedangkan perhatikan untuk nomor yang kedua, konteks pertanyaannya negatif, ditandai dengan adanya ma nafiyah, ma yang mentidakkan pada nomor 2. Kita lihat, kalau sebelumnya kan afahimta. Sekarang nomor yang kedua apa ini tambahannya? Ama fahimta darsa ya Ali? Apakah kamu tidak memahami pelajaran, wahai Ali? Perhatikan. Kalau yang pertama kan, apakah kamu sudah memahami pelajaran? Sementara yang kedua, apakah kamu tidak memahami pelajaran? Nah, ini tasrifan ini sudah belum? Ini Bapak tulis? Sudah ya. Nah, kita kasih tulisannya biar semoga penjelasannya lebih bisa diterima. Misalnya, afahim tadarsa. Ini pertanyaan dengan konteks yang positif. Konteks negatifnya di sini. Ama fahim tadarsa. Perhatikan. Coba kita fahami dulu makna dari pertanyaan ini. Afahim tadarsa. Apakah kamu sudah faham pelajaran? Ternyata antum sudah faham pelajaran. Maka ketika antum menjawab iya, antum sudah faham atau belum? Sudah. Apakah kamu sudah faham? Ya kan? Afahim tadar saya Ali, apakah kamu sudah faham? Berarti kan kalau na'am, berarti kita membenarkan bahwasanya kita memang sudah faham. Na'am, ya, saya sudah faham berarti. Kalau ternyata saya tidak faham, maka berarti bukan na'am yang kita berikan, tapi kita berikan dengan jawaban la ma fahimtu darsa atau la ma fahimtuhu misalnya. Ini ketika konteksnya positif. Nah, ketika konteksnya negatif, ya. Kalau tadi kan apakah kamu sudah paham? Sekarang ganti. Apakah kamu tidak paham? Ya kan? Terlihatkah di kamera? Terlihat ya. Ama fahimta darsa? Apakah kamu tidak paham pelajaran? Kalau kita jawab dengan jawaban na'am, berarti kita paham apa enggak? Enggak paham, ya kan? Kalau kita jawab na'am, berarti kita sedang membenarkan pertanyaan. Na'am, saya enggak paham pelajaran. Nah, maka ketika kita ingin mengatakan kita tuh paham, kita tuh bisa mengikuti pelajaran, maka jawaban yang dipakai bukan na'am. Tapi kalau kita ingin menjawab dengan iya saya sudah paham, kita pakai dengan jawaban bala.
Justru saya sudah paham, ya. Artinya kita lihat di sini karena konteks pertanyaannya adalah negatif, maka kita jawab dengan jawaban bala kalau memang kita paham. Tapi kalau kita ingin membenarkan pertanyaannya, apakah kamu tidak paham? Ya benar, saya nggak paham. Maka kita menggunakan jawaban na'am ma fahim atau na'am ma fahim tuh. Benar, saya tidak memahami pelajaran. Bisa diikuti kira-kira? Sebelum kita berpraktik di latihan yang ke-8. Iya, artinya kita lihat nanti di latihan yang ke-8 itu kita diberikan latihan dengan ada jawaban-jawaban yang kita diminta untuk membuat pertanyaan. Ya. Lebih sulit mana, membuat jawaban atau membuat pertanyaan? Membuat jawaban lebih gampang menjawab. Lebih gampang membuat jawaban. Emang bener ya? Bikin soal susah. Sama aja ya, bikin soal susah, bikin jawaban juga susah ya. Baik, ala kuliah terlepas dari lebih susah mana, ini tugas antum untuk menjawab nih. Latihan yang ke-8. Hati as'ilatan munasibatan lil ajwibatil atiyah. Alhamdulillah sudah tersambung di layar ya, terlihat. Hati as'ilatan munasibatan lil ajwibatil atiyah. Berikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai untuk jawaban-jawaban berikut ini. Indana sab'atu ajwibatin. Kita punya 7 jawaban, berarti kita butuh 7 pertanyaan. Saya berikan contoh nomor yang pertama misalnya. Di situ sudah ada jawaban ya. Naam syaribtu. Iya, saya sudah minum. Berarti pertanyaannya bagaimana nih? Konteksnya positif atau negatif? Positif. Positif ya. Maka kita katakan asyaribta al-qahwata ya Ali misalnya ya. Atau kalau kita mau hilangkan qahwahnya biar pas dengan jawaban asyaribta ya Ali, apakah kamu sudah minum wahai Ali? Maka Ali menjawab, "Na'am syaribtu." Iya, saya sudah minum ya. Itu contoh nomor yang pertama. Mazala indana sittatu as'ilah. Kita masih punya 6 pertanyaan lagi. Silakan kita mulai dari nomor yang kedua. Manyak bil ijabah. Akatabda darsa ya Hamid. Akatabda darsa ya Hamid, boleh ya. Ini berarti konteks pertanyaannya positif atau negatif ini? Positif. Positif, mumtaz. Akatabda darsa ya Hamid, na'am katabtu darsa misalnya ya. Taib, ar-raqmu tsalits. Ama enggak pakai tasdid ya. Ama ra'aita ukhti. Nomor yang ketiga silakan. Ama ra'aita ama ama ra'aita su'ada ya Aisyah? Ama ra'aita su'ada Ya ya Aisyah. Antum lagi ngomong dengan Aisyah. Aisyah Ustaz. Tapi tadi pertanyaannya ama ra'aita. Oh iya Ustaz. Ama ra'aiti Ustaz. Ama ra'aiti, boleh misalnya. Ama ra'aiti su'ada ya Aisyah. Ama ra'aiti su'ada ya Aisyah. Coba nanti kita cocokkan dengan jawabannya ya. Antum jangan kemundur ke belakang dulu, barangkali jawaban antum salah. Iya salah Ustaz. Ini ra'aituhu Ustaz. Barangkali benar. Atau mau diulangi lagi Ustaz. pertanyaannya? Ulangi lagi, boleh. Tenang saja ya, jangan buru-buru. Ama ra'aital mudiro ya Ahmad. Boleh ya. Ama ra'aital mudiro ya Ahmad. Apakah kamu enggak melihat kepala sekolah? Wahai Ahmad.
Bala Jawabannya? ra'aituhu. Mumtaz, masya Allah, barakallahu fiik. Bala ra'aituhu. Ya, ya. Saya ini melihat mudir ya. Justru saya sudah melihat mudir. Taib. Ar-raqmur rabi', latihan yang keempat atau nomor yang keempat, silakan. Na'am qara'tu. Ini jawabannya panjang. Iya. Berarti tinggal jawaban ini kan ditransfer ke dalam bentuk Iya. pertanyaan. Ama qara'tu hadzal Ini kan jawabannya qara'tu. Jawabannya kan saya. Berarti kan pertanyaannya mengarahkan ke kamu, ya toh? ama qara'ta Mumtaz. hadzal kitaba Kitabah. fi baladi Fi baladika. fi baladika. Iya kan? Karena pertanyaannya untuk kamu toh. Iya. Coba ulangi lagi. Lalu kemudian difahami pertanyaannya. Ama qara'ta hadzal kitaba fi baladika? Iya, siapa misalnya ya? Ya Usama. Ya Usama. Ama qara'ta hadzal kitaba fi baladika ya Usama? Usama lalu menjawab, Naam. "Na'am." Ma qara'tu hadzal kitaba fi baladi. Na'am, ma qara'tu hadzal kitaba fi baladi. Ya. Konteks pertanyaannya positif atau negatif ini? Ini negatif. Negatif ya. Ama qara'ta hadzal kitab fi baladika ya Usama? Apakah kamu enggak baca buku ini di negeri kamu, wahai Usama? Kata Usama, "Na'am." Iya. Berarti dia membenarkan pertanyaan. Lah iya, saya emang enggak baca. Ya. Na'am, ma qara'tu hadzal kitaba fi baladi. Lah iya, saya emang enggak baca buku ini di negeri saya, ya. Karena memang di negeri saya enggak ada, adanya di sini misalnya, ya. Taib. Bisa diikuti berarti, Mas Fajar? Masya Allah, ini jawabannya panjang ya, tapi bisa menyusun pertanyaannya. Al-khamisu, na'am, ar-raqmul khamis. Ama sami'ta al-adhana ya Muhammad? Ama sami'tal adhana ya Muhammad? Adhan minggu yang lalu kalau nggak salah ya sudah disebut ya. A-nya panjang atau pendek? Pendek ya. Adhana. Ama sami'tal adhana. Ama sami'tal adhana ya Muhammad? Iya. Ama sami'tal adhana ya Muhammad. Karena kalau adhan ini bentuk jamak dari udhun, ya, bentuk jamak dari telinga, adhan. Ya, jadi di sini pendek. Ama sami'tal adhana ya siapa tadi antum? Muhammad. Ya Muhammad, ya. Muhammad jawab apa? Bala sami'tul adhana. Bala sami'tul Adhana. adhana. Konteks pertanyaannya positif atau negatif? Negatif. Negatif ya, masya Allah. Barakallahu fiik. Alladzi ba'dahu ar-raqmus sadis, nomor yang ke-6, silakan. Sami'tal adhana ya Zubair. Ya Zubair, antum Nyari namanya ya, nyari Ustaz. nama orang ya, Iya, susah. Ustaz. Antum Maksudnya kan punya jangan Antum kan punya banyak teman-teman kan? Geser ke teman ya Fajar, ya. Geser ya Aan, geser ke sana biar nggak susah-susah nyari pertanyaan aja. Lama ya. Tapi nggak apa-apa sih ya. Teh, boleh diulangi pertanyaannya? Belum selesai antum. Oh iya, Ustaz. Sami'tal adhana ya Fajar. Asami'tal adzana ya Fajar? Sami'tal. Apakah kamu sudah mendengar suara azan? Wahai Fajar? Mas Fajar mengatakan la. Ma sami'tul adzan. Enggak. Saya enggak kedengaran suara azan misalnya ya. Taib. Al-akhir, ar-raqmus sabi', nomor yang ke-7, silahkan. Adarabta hadzal waladu ya Hamzah. Hadzal waladu, hadzal walada, hadzal waladi. Silakan antum pilih. Hadzal waladu, hadzal walada. Walada, Ustaz.
Kenapa walada? Karena maf'ulun bih. Mumtaz, Masya Allah ya. Boleh diulangi pertanyaannya? Adarabta hadzal walada ya Hamzah? Adharabta hadzal walada ya Hamzah? Apakah engkau yang memukul anak ini, Wah, ya. wahai Hamzah? Kata Hamzah apa? La ma darabtu hadzal walada. Iya. La, koma dulu ya. La itu berarti untuk mentidakkan pertanyaannya. La wallah misalnya ya. Enggak demi Allah misalnya ya, untuk menguatkan. La, tidak. Ma darabtu hadzal walad. Saya sama sekali enggak memukul anak ini gitu kan. Ya. Konteks pertanyaannya berarti positif atau negatif nih? Konteks pertanyaannya. Negatif. Konteks pertanyaannya. Apakah kamu memukul positif? Positif ya. Maka di sini ya, karena dia tidak merasa memukul anak itu, maka dia jawab dengan jawaban la ma darabtu hadzal walad. Memang ya, pertanyaan-pertanyaan dengan konteks positif dan negatif perlu untuk kita latih supaya nanti kita bisa membedakan cara menjawab dengan menggunakan na'am dan la-nya ya. Artinya kalau seandainya konteksnya positif dan kita ingin membenarkan, ya kita jawab dengan jawaban na'am. Tapi kalau konteksnya negatif, kemudian kita jawab na'am, ya berarti kita enggak melakukannya ya, dalam artian ya kita membenarkan konteks dari pertanyaan yang negatif tersebut. Nah, memang perlu untuk banyak-banyak dilatih ya, latihan yang ke-7 dengan latihan yang ke-8. Kita masih ada latihan-latihan lagi teman-teman ya. Kita masih ada di latihan yang ke-8 ya. Nanti insya Allah pekan depan kita akan masuk ke latihan yang ke-9. Dan di pelajaran yang ke-6 ini kita ada 18 pertanyaan ya, atau ada 18 latihan. Kita baru 8 latihan. Jangan khawatir, masih ada 10 lagi ya. Kita masih ada 10 lagi ya, 10 latihan yang nanti insya Allah akan kita ambil sedikit demi sedikit ya, setahap demi setahap ya, yang kita berharap agar proses yang kita jalani ini ya semoga mendatangkan hasil untuk kita semua, dan kita diberikan kesabaran serta keistiqomahan dalam hal mempelajari bahasa Arab, dalam hal mempelajari bahasanya Al-Quran. Kiranya ini para pendengar radio kita FM dan para pemirsa radio kita TV dimanapun Anda berada, serta teman-teman mustami'in yang ada di studio, kiranya ini yang bisa disampaikan di kesempatan sore hari ini semoga bermanfaat, khususnya untuk yang berbicara, bermanfaat pula untuk yang mendengarkan, berkah atas waktu yang sudah diluangkan, dan semoga kita berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembalikan lagi kepada Mas penyiar, silakan. Baik, syukuran Ustaz, jazakumullah khairan atas pembelajaran kesempatan sore hari ini. Dan demikianlah pemirsa dan mendengar radio kita TV dimanapun Anda berada, kita telah menyimak bersama, kita telah belajar bersama di pembelajaran bahasa Arab ini ya, di latihan yang keempat sampai dengan latihan yang ke-8. Yang mana di awal juga kita sudah mengulang bersama ya pemirsa tentang bagaimana penggunaan domir ya di fi'il madi, dan alhamdulillah diterapkan juga di latihan yang telah kita bacakan kesempatan sore hari ini. Baik, bisa mendengar radio kita TV dimanapun Anda berada, sebelumnya juga kami ucapkan syukuran jazakumullah khairan kepada pemirsa dan pendengar radio kita TV yang sudah stay tune ya di frekuensi kita di 94,3 FM radio kita TV, atau Anda yang sedang menyaksikan kami baik itu di TV satelit Anda atau bahkan di sosial media kita di Facebook, Instagram maupun di YouTube kami. Kami ucapkan syukuran jazakumullah khairan. Baik, Mister mendengar radio kita TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan di hati pemirsa dan pendengar radio kita TV dimanapun Anda berada. Mari kita akhiri perjumpaan kita kesempatan sore ini dengan baca kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Kita TV